Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali dan terima kasih sudah klik video ini. Oke, hari ini masih di tema 5A, kita akan belajar tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Silakan boleh dibuka bukunya halaman 75. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, agar kalian mengetahui keanekaragaman flora di Indonesia, mengetahui keanekaragaman fauna di Indonesia, dan mengetahui ketapakan alam dan ketapakan buatan di Indonesia. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki kekayaan fauna yang beraneka ragam? Selain itu, Indonesia juga memiliki keragaman flora. Flora dan fauna tersebar dari ujung barat sampai timur Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna merupakan potensi kekayaan hayati Indonesia. Ada apa saja ya kekayaan flora dan fauna di Indonesia? Ayo kita mulai, check it out. Pertama, keanekaragaman flora di Indonesia. Flora atau tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian tempat, dan kesuburan tanah. Ketinggian tempat daratan di Indonesia cukup beragam. Nah, berdasarkan letak ketinggiannya, jenis tanaman yang ada di Indonesia dibagi menjadi 4. Pertama, jenis tanaman yang tumbuh baik di bawah ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Ada padi, jagung, dan palawija atau daerah dataran rendah. Kemudian yang kedua, jenis tanaman di antara tinggi 700 sampai 1500 meter, ada teh, kopi, kina, sayur, dan buah. Atau dataran tinggi ya. Lalu yang ketiga di ketinggian 1500 sampai 2500 meter, yaitu ada pohon cemara, pinus, dan mahoni. Nah, ini daerahnya sudah dingin ya. Dan yang paling tinggi yaitu lebih dari 2500 meter dari permukaan laut adalah tanamannya semak dan lumut-lumut. Ini biasanya ada di puncak gunung yang sangat dingin. Kemudian berdasarkan jenisnya, flora Indonesia dibedakan menjadi 5. Pertama ada hutan bakau atau hutan mangrove. Biasanya tumbuh di daerah pantai yang landai. Hutan bakau merupakan tempat hidup berbagai jenis ikan dan udang. Di Indonesia, hutan bakau terdapat di pesisir pantai, di Pulau Papua, di Pulau Kalimantan, dan beberapa pesisir pantai timur Pulau Sumatera. Lalu ada hutan musim. Hutan yang pada musim hujan biasanya tumbuh subur, sedangkan pada musim kemarau biasanya daunnya berguguran. Hutan musim biasanya hanya memiliki satu jenis pohon, seperti hutan jati. Terdapat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Lalu ada sabana atau padang rumput yang sangat luas, diselingi dengan semak belukar. Sabana terdapat di Jawa Timur dan Kepulauan Nusa Tenggara. Lalu ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis sangat lebat dengan berbagai macam tumbuhan. Hutan hujan tropis banyak terdapat di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dan yang terakhir adalah hutan rawa. Terdapat di daerah rawa di pantai timur Sumatera, di pantai Kalimantan Barat, dan di pantai Kalimantan Tengah. Jenis tanaman yang biasanya tumbuh adalah beluntas, pandan, dan ketapang. Lalu berdasarkan persebaran flora. Persebaran flora yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu wilayah bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Nah, ini ya gambarnya. Ini daerah barat, daerah tengah, dan ini daerah timur. Ada apa saja ya tanamannya? Ayo kita lihat. Wilayah Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Contoh flora yang terdapat di wilayah ini adalah bunga rafflesia atau bunga raksasa di Sumatera, beringin raksasa juga di Sumatera, akasia di Jawa, pohon pinus di Sumatera dan Jawa, rotan di Kalimantan, jati di Jawa, dan kayu samin di Kalimantan. Lalu Indonesia bagian tengah.
Bagian Indonesia yang termasuk ke dalam Indonesia bagian tengah adalah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Contohnya ada pohon cendana, anggrek putih, sagu, kayu putih, dan kemiri. Lalu ada di bagian timur Indonesia, yaitu meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh floranya ada bakau, sagu, dan anggrek. Oke, nah sekarang keanekaragaman fauna atau hewan di Indonesia. Fauna atau hewan di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia yang sangat luas dan berbentuk kepulauan di wilayah tropis. Keanekaragaman dan perbedaan fauna Indonesia dipengaruhi oleh keadaan alam, gerakan hewan, dan rintangan alamnya. Nah, ini adalah peta persebaran hewan di Indonesia. Menurut ilmuwan Inggris, Alfred Russel Wallace, persebaran fauna Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tipe Asiatis. Ini yang meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Kemudian tipe peralihan, yaitu di Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara. Dan tipe Australis, yaitu di Pulau-Pulau Maluku dan Papua. Ini adalah garis pembatasnya atau disebut garis Wallace dan garis Weber. Ini membatasi tipe Asiatis, peralihan, dan Australis. Ada hewan-hewan apa saja? Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, tipe Asiatis. Fauna tipe Asiatis berada di wilayah bagian barat Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh-contoh hewannya ada gajah, ada macan tutul, orang utan, ada badak Sumatera dan badak Jawa, ada banteng, beruang, kancil, kukang, pesut, dan burung beo. Kemudian di tipe peralihan, fauna tipe peralihan berada di bagian tengah wilayah Indonesia, yaitu meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Contoh-contoh hewannya ada komodo, ini anoa, babi rusa, dan burung maleo. Lalu ada tipe Australis, meliputi wilayah Maluku Utara dan Papua. Contoh-contoh hewannya yaitu ada kuskus, rusa, kanguru pohon, cendrawasih, burung kakatua, dan ikan penyang. Selanjutnya, ketapakan alam dan buatan di Indonesia. Apa ya bedanya ketapakan alam dan ketapakan buatan? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Ciri utama negara tropis adalah memiliki suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, rata-rata 27 derajat Celcius, curah hujan yang tinggi, dan penyinaran matahari sepanjang tahunnya. Ciri lainnya adalah lama siang dan malamnya hampir sama, yaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Keadaan iklim Indonesia dipengaruhi oleh 3, yaitu iklim musim, laut, dan panas. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan letaknya diapit oleh 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini menyebabkan terjadinya penguapan air laut sehingga kelembapan udara dan curah hujan menjadi tinggi. Iklim tropis terjadi karena Indonesia terletak di daerah tropis. Ketiga jenis iklim tersebut mengakibatkan tingginya curah hujan di Indonesia. Kondisi curah hujan yang tinggi ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, sehingga sepanjang tahun menjadikan Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Dengan iklim tropis, Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ketapakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya, misalnya gunung, danau, dan teluk. Atau ketapakan alam adalah ketampakan yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia atau diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ketampakan alam Indonesia ada yang di daratan dan ada yang di perairan.
Pertama, yang di daratan ada pegunungan, merupakan rangkaian gunung yang saling sambung menyambung satu sama lainnya. Kemudian ada dataran tinggi, yaitu dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lalu yang di perairan ada pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dengan lautan. Kemudian ada laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi. Lalu ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Pantai di teluk berbentuk melengkung hampir mengitari perairan laut. Lalu ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang berada di wilayah daratan. Hulu sungai biasanya terdapat di dataran tinggi atau di gunung dan berakhir di laut atau danau. Dan ada danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Contohnya ada Danau Toba. Lalu bagaimana dengan ketampakan buatan? Ketampakan buatan dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Misalnya ini ada waduk Jatiluhur untuk irigasi, untuk pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada jalan raya, sawah, waduk. Nah, itu adalah ketampakan buatan yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh lainnya, misalnya di sini ada gedung sekolah, ada pengisian bahan bakar minyak, kemudian ada bandara, halte bus, jalur kereta api, ada gedung-gedung besar atau gedung bertingkat, kolam ikan, kolam renang. Ini juga termasuk dalam ketampakan buatan yang dibuat oleh manusia. Jadi seperti itu ya bedanya. Kalau ketampakan alam memang terjadi secara alami dan memang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan kita. Sedangkan kalau ketampakan buatan itu dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan sekarang tugas kalian di rumah adalah kerjakan halaman 78 bagian A-nya saja, yaitu melengkapi tabel. Dan halaman 85 bagian A dan B-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam untuk ayah bunda di rumah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.